Shalom saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya telah mengalami banyak kebaikan Tuhan. Salah satunya yang akan saya sharing pada hari ini itu terjadi di bulan Maret 2020. Waktu itu rencananya mami saya mau dioperasi tangannya oleh dokter di Rumah Sakit Karoles. Tapi 3 atau 4 hari sebelum mami operasi, mendadak suami saya demam tinggi. Dan dia terpaksa dirawat di rumah sakit karena terkena demam berdarah. Waktu itu pikiran saya sangat kacau. Soalnya di satu sisi saya harus temani suami saya di rumah sakit. Di sisi yang lain saya juga harus bersiap untuk tungguin mami saya untuk operasi 2-3 hari ke depan. Saya hanya bisa berdoa waktu itu supaya suami saya cepat sembuh. Pokoknya segala macam yang teman-teman beritahu saya untuk naikin trombosit, saya berikan untuk suami saya. Supaya buru-buru nih biar dia cepat sembuh. Tapi kenyataan beda. Kan biasanya di hari ketiga trombosit akan mulai naik. Yang terjadi malah sebaliknya. Suami saya waktu itu trombositnya menurun sampai di angka 2000. Wajahnya tiap hari makin pucat dan saya takut sekali. Pada saat itu saya takut sekali. Tapi dukungan dari beberapa teman-teman dari Komisi Wanita, dari KBI Lois itu sangat menguatkan saya. Saya diberitahu sama salah satu anggota KW, dia bilang gak usah takut Sam, nanti paling juga ditransfusi darah. Tapi masalahnya pada saat itu darah di PMI itu nggak ada, ya kan? Kan waktu itu baru pandemi, jadi darah itu agak jarang orang yang mau sumbang darah di PMI. Jadi setiap setengah jam sekali saya telepon suster untuk pastikan darah yang kami perlukan itu ada. Kami menunggu dari jam 8 pagi. Sementara hasil trombosit darah suami semakin memburuk sampai di angka 700. Waktu itu saya juga sudah nangis. Maksudnya saya takut sekali. Waktu itu saya cuma kerjanya berdoa mohon Tuhan untuk menyelamatin suami saya. Karena saya tidak bisa membayangkan kalau hidup tanpa dia. Singkat cerita, malam itu juga suami bisa ditransfusi darahnya. Waktu itu saya ingat saya seharian nggak makan, tapi Melianti datang sama Ardi temenin saya untuk makan, dan Ardi temenin suami saya untuk ditransfusi darah. Besok paginya bener loh, suami saya sudah segar dan sehat. Jadi saya juga bisa pergi untuk jenguk mami saya yang kebetulan malam itu dioperasi. Puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Ada suatu lagu yang menjadi rema buat saya. Lagu ini berjudul Dia Mengerti. Karena menurut saya, Tuhan memang sangat mengerti dengan kebutuhan saya. Setiap kali saya mengalami kesusahan yang sangat berat, lagu ini sangat menguatkan saya. Ini kisahku. Dan ini laguku. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berusaha, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Yang mengerti, Ia peduli persoalan yang sedang
mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat